kita mau masuk ke determinan sama inverse matriks ya. Awalnya kita mau bahas yang 2 kali 2 dulu. Jadi nanti determinan dan matriks yang dibahas di SMA itu khusus yang ordonya 2 kali 2 sama ordonya 3 kali 3. Oke, kita mau bahas hari ini yang ordo 2 kali 2 dulu. Oke, determinan matriks itu apa gitu ya. Jadi kalau kemarin kita sudah mengenal matriks, jenis matriks, istilah-istilah pada matriks sampai mengoperasikan matriks, ada jumlah kurang kali gitu. Nah, sekarang kita mau mencari nilai determinan dari matriks. Determinan matriks nanti simbolnya mirip matriks ya. Jadi kalau matriks itu ada huruf besar dikasih kurung gitu ya. Kurung siku atau kurung yang membulat seperti ini. Nah, kalau determinan matriks nanti simbolnya ditambahin dikit. Di sini kayak ada tanda nilai mutlak ya. Di ruas kiri dan di ruas kanannya. Jadi di ruas kanan si kurung diganti sama garis-garis gitu. Oke, tapi angka-angkanya masih sama. Nah, determinan matriks itu nanti hasilnya adalah sebuah angka skalar, bilangan aja gitu. Jadi nggak ada simbol-simbol lain. Kayak gimana menghitung determinan matriks? Itu nanti kita menghitungnya fokus ke, nah lihat yang AD ya. Yang AD kita sebutnya dia diagonal utama, yang BC nanti kita sebutnya dia diagonal samping gitu ya. Oke, kita fokus ke yang pertama dulu nih, diagonal utama. Si determinan itu nanti diperoleh dengan cara kita kalikan angka pada diagonal utamanya. A kali D, seperti itu. Lalu dikurangi gitu dengan angka pada diagonal samping, yaitu si B kali C, seperti itu. Udah tinggal dihitung doang, angkanya berapa, dikurangi berapa, seperti itu. Kita coba dengan contoh. Misal ada matriks B isinya 1, 3, min 2, 0. Determinannya, berarti nanti kita tulis seperti ini ya, kayak nilai mutlak, terus B gitu. Sama dengan, lihat diagonal utama, oh ya sorry, si tanda kurungnya diganti dulu ya, jadi garis lurus di ruas kanan. Lalu hasil determinannya adalah diagonal utama dikalikan, jadinya 1 kali 0, dikurangi diagonal samping dikalikan, yaitu min 2 dikali 3. Ini kalau kalian mau tulisnya 3 kali min 2 boleh-boleh aja ya. Jadi dari mana aja bacanya boleh. Tinggal dihitung, jadi hasilnya adalah 1 ditambah 6. Punten. Oke, yang ini oh ya 0 punten. 1 kali 0 0 ya, ditambah 6. Jadi hasilnya adalah 6. Itulah determinan matriks ordo 2 kali 2. Semudah itu ya menghitungnya. Oke, kita masuk ke inverse. Langsung ya, biar cepat. Langsung kita masuk ke inverse dari matriks yang ordonya 2 kali 2. Ini kalau tadi matriks kan simbolnya seperti ini ya, kita sudah kenal. Nah, kalau inverse matriks nanti tulisannya A pangkat min 1. Nih ya, A pangkat min 1. Jadi kalau determinan tadi tulisannya ada garis gitu ya, kayak nilai mutlak terus kasih A di dalamnya. Kalau inverse simbolnya pangkat min 1. Oke, jadi sebenarnya inverse itu nanti adalah solusi soal matriks untuk pembagian. Kan kalau di perkalian kita punya A kali B itu kayak yang kemarin ya, yang sudah pernah kita hitung. Tapi pembagian belum kita bahas nih. Nah, dibahas si pembagiannya itu di inverse matrix gitu. Karena di kelas 10 kita sudah belajar kalau A pangkat min 1 itu kan artinya 1 per A gitu ya. Artinya kita sedang membagi sesuatu gitu. Oke, ulangi lagi. Inverse matrix simbolnya A pangkat min 1. Ditentukannya, hasilnya di sini nanti di ruas kanannya nanti jadi matriks. Matriks lagi gitu ya, tapi yang berbeda tentunya. Diperoleh dengan cara membagi ya, 1 dibagi determinan A, lalu dikalikan, nih lihat. Ada tulisan D min B min C A. Kira-kira apa hubungannya sama si matriks A ya? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira matriks A diapain sehingga di sini kok jadi muncul ada D min B lalu min C A? Di diagonal utamanya dibalik. Sip, betul. Dibalik. Diagonal utama dibalik, terus gimana lagi yang si diagonal samping? Dijadikan min. Nah, bukan dijadikan min tapi dikali min ya. Karena kalau dijadikan min, misal angka si B ibu punya min 3. Nanti kalian tulis apa di sini? Apakah tetap min 3? Tentunya tidak gitu ya. Jadi kita kalikan Jadi 3 ya. Jadi tadi sudah lumayan tepat. Yang paling tepatnya betul diagonal utama, tinggal kita tukar tempatnya gitu ya. Kemudian si diagonal samping, nah itu tinggal dikalikan negatif, diganti tandanya. Jadi kalau tadinya positif ya jadi negatif, kalau tadinya negatif ya jadi positif, seperti itu. Oke, tadi determinan A itu apa? Yang tadi ya, determinan A
fokus lagi ke sini ya. Matriks A itu kan yang atas. Determinan tadi diperoleh dengan cara mengalihkan diagonal utama ya, A kali D dikurangi diagonal samping B kali C. Jangan lupa dikalikan ini. Si iya namanya adalah adjoin ya. Nanti mah ada istilah adjoin gitu. Oke, ini adalah rumus untuk inverse matriks 2 kali 2. Jadi kita akan menggunakan determinan di inverse matriks 2 kali 2. Oke, ada pertanyaan seperti ini. Tentukan inverse dari matriks A ini. Isi matriks A-nya 1, 2, 3, 4. Tadi rumusnya 1 per determinan ya. Berarti 1 per 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3. Lalu dikali, sok mangga, sebelah kanan ini kita isi apa ya? Diagonal Dikali 4. Diagonal utamanya 4 sama 1. Sip, betul. Terus diagonal ininya, sampingnya? Min 2 sama 3. Sip, betul. Diagonal utama dibalik, tadinya 1, 4 jadi 4, 1. Diagonal samping kita ganti jadinya min 2, min 3, seperti itu. Terus ini kan dioperasikan dulu tentunya ya. Jadi sama dengan 1 per 1 kali 4 nya 4, min 2 kali 3 nya 6 ya. Gitu. Yang ini tetap kita tulis ulang. 4 dikurangi 6 nya adalah min 2. Jadi 1 per min 2 dikali matriks adjoin. Nah, si angka 1 per min 2 tentunya dikalikan ke dalam biasanya. Walaupun kalau soalnya PG begini aja kadang-kadang udah beres. Oke, kalau kita kalikan ke dalam jadi 4 kali min 2, 4 dibagi min 2 ya, jadi min 2. Lalu ini dibagi jadinya positif 1. Min 3 bagi min 2 jadi positif 3 per 2. Lalu 1 dikali 1 per min 2 jadi min setengah. Kita cek ya, determinannya kan jadi 4 kali 6 dikurangi 5 kali 5. Oke, kemudian isi adjoinnya, matriks yang ini ya, namanya adjoin. Isinya jadi 6, 4 gitu kan ya. Lalu yang di diagonal sampingnya jadi min 5, min 5 gitu. Ini kan jadinya min 1 ya. Tuh. Ya. Jadi min 1, terus kaliin ke dalam ya udah, jadi kita kaliin negatif aja semuanya ya. 1 dibagi min 1 mah min ya. Min kalikan ke dalam. Jadi jawabannya min 6, 5, 5, min 4 seperti itu. Sama ya tadi yang sudah menjawab seperti ini. Oke, kita lanjut. Yuk, kalau ada angkanya di depan nih, tentukan matriks 2 kali B inverse. Itu ada 2 kali 1 per determinan. 2 kali 1 per determinan. Ya, ada 2 kalinya duluan ya. Oke, jadi maksudnya mungkin begini ya. Kita cari dulu inverse-nya gitu kan, 1 per determinan. Determinannya 3 kali min 3 dikurangi min 2 kali 5 gitu ya. Lalu si adjoinnya kan balikin ya, si diagonal utama jadi min 3, 3, diagonal samping kali min, atau balik tanda aja lah. Ubah tanda. Tadinya min 2 jadi 2 positif, tadinya 5 jadi min 5 gitu. Si determinannya kan jadinya ini min 9 ya, ini min 10, jadi ada double min ya. Jadi plus 10. Jadi determinannya kebetulan 1 nih. Kalau 1 nggak ngaruh ke sini ya. Jadinya langsung aja tetap hasil inverse-nya adalah tetap min 3, 2, min 5, 3. Tapi jangan lupa pertanyaannya tentukan. Kita lanjut ya, teman-teman, mangga. Tentukan inverse dari A kali B. Kira-kira langkahnya gimana dulu nih? A-nya dikali B dulu, baru dikalikan B dulu, baru diinverskan hasilnya. Oke, begitu ya. A kalikan B dulu, cina baru diinverskan. Oke, Ibu langsung ke sini boleh nggak? A kali B inverse jadi B kali A. Salah. Ini A kali B maksudnya ya. A kali B iya teh. Maaf, nanti diganti. 4, 5, 5, 6 dikali 3 min 2, 5 min 3. Masih ingat cara mengali? Masih yang baris kali kolom. Sip, oke, baris kali kolom ya. Baris pertama dulu ya. Tuh, 4, 5 kali 3 ditambah 5 kali 5. Sip, betul. Berarti jadi 12 ditambah 5 kali 5-nya kali tambah 5. Oke, terus lanjut ke situ. Jadi berapa nih? 8 ditambah 8 ditambah 15. Betul. Oke, beres. Berarti yang atas. Sekarang baris yang bawah nih yang 56 kali ke 15 ditambah 30. Sip. Berarti beres yang itu. Kolom terakhir sekarang. 10 ditambah 18. Sip. Oke. Ini punten ya, B kali A. Salah sekedar. Ini Ibu ganti dulu bisa menyesatkan nanti Ibu. Itu maksudnya A kali B. Tipe ya. Nah, kadang di UKBM juga suka ada tipe-tipe nak. Jadi kalian baca dengan teliti gitu ya. A kali B. Oke, ulang ya. A kali B-nya 37 min 23 bawahnya 45 min 28. Oh, sebentar. Oke, kita sekarang cari inverse-nya ya. Berarti cari determinan. Ini angkanya lumayan besar.
1 per determinannya berarti 1 per 37 kali min 28, lalu dikurangi min 23 kali 45 ya. Lalu si adjoinnya jadinya 3 min 28 dibalik ya. Min 28, determinannya 37. Oke, sampai Terus itunya 23. Itunya negatif 45. ya, sip. Oke, ini angkanya lumayan besar nih. 37 kali min 28-nya min 1036. Min 23 kali 45-nya 1035 ya. Ini karena min jadi plus. Oke, tinggal dikalikan ke situ. Oh, ini kalau disederhanain kan jadinya min 1. Min 1 ya. Berarti kalau dikalikan ke dalam jadi positif 28 min 23. 28 Ada istilah matriks singular. Nah, matriks singular. Jadi nanti kalau ada soal matriks singular gitu ya. Artinya apa? Singular itu artinya determinannya 0. Kalau determinan 0, berarti kan nanti kalau mau cari inverse ada tulisan 1 per 0 ya. 1 per 0 itu tidak terdefinisi gitu. Sehingga nanti kita simpulkan kalau ada matriks yang determinannya 0, maka si matriks tidak punya inverse gitu ya. Ulangi ya. Yang matriks singular kesimpulannya tidak punya inverse. Oke, tapi soalnya nanti begini biasanya. Oh, ini masih yang tadi ya, nggak apa-apa deh. Determinan dari matriks A ini adalah, oke, determinannya berapa kita cek ya. Kalau matriks A isinya 3, 6, 2, 4, determinan diperoleh dengan cara mengali ya. Diagonal utama 3 kali 4 dikurangi 6 kali 2, maka hasilnya kan 0 ya. Nah, ketika kalian ketemu dengan soal yang seperti ini, hasil determinannya, maka kita nanti boleh simpulkan dia tidak punya inverse. Jadi kalau ditanya, biasanya soalnya iseng. Ada matriks A, tentukan inverse-nya gitu. Oke, nanti kalian ngitung, nanti bingung. Nah, langsung aja sebenarnya ketika dapat determinannya 0, langsung aja simpulkan. Matriks A tidak punya inverse. Nah, biasanya soalnya variasinya tuh yang seperti ini. Diketahui ada matriks A dan matriks tersebut singular. Tentukan nilai X yang memenuhi dari matriks A yang singular tersebut. Oke, maka langkahnya sudah otomatis kita ke arah determinan. Karena di sini nggak disuruh cari apa-apa lagi gitu kan. Maka langkahnya kita pakai determinan. Singular artinya determinannya 0, maka kita tulis seperti ini. Determinan A adalah ini ya, diagonal utama dikalikan X min 1 kali X dikurang 2 kali X min 1. Sama dengan kan 0. Jangan lupa karena singular ya. Di sini kan tinggal menyederhanakan aja ya. X dikali X jadi X kuadrat, min 1 kali X jadi min X. Lalu min 2 kali X jadi min 2X. Min 2 kali min 1-nya jadi plus 2. Jangan lupa sama dengan 0. Sederhanakan lagi, yang min X sama min 2X jadi min 3X. Gitu. Nah, kalau sudah ketemu soal yang ruas kanannya 0, di ruas kirinya ada X pangkat 2 atau variabel sesuatu pangkat 2. Nah, udah biasa kita tuh mencari nilai X, berarti pengennya si soal ini tuh cara mencari nilai X-nya bisa faktor, bisa rumus ABC ya. Tapi ini paling sederhananya pakai faktor aja. Ada yang ingat X kuadrat min 3X tambah 2 memfaktorkannya gimana ya? Atau jadi apa? Jadi X tambah 3 dikali X minus 1. X tambah Minus 3. Oke, dari mana X tambah 3 teh? Dengan X minus 1 itu dari mana? Dari mana ya? Karena udah biasa gitu ya. Oke, kita cek. Fokus kita awal fokus kita ya ke sini nih, ke angka yang paling belakang sih yang nggak ada X-nya. Jadi kalian berpikir angka berapa yang dikalikan jadi 2 gitu. Oke? Tapi dijumlahin jadi min 3. Kita cek tadi jawabannya. Betul atau enggak? Bilangan dikalikan jadi 2, ya udah 2 kali 1 ya. Tapi pengennya dijumlahin jadi min 3. Oh, berarti 2-nya kasih min, 1-nya kasih min gitu. Jadi faktornya X min 1 kali X min 2. Nah, jadi kayaknya tadi Fawas ya, kebalik nih. Mungkin Fawas berpikirnya dari tengah. Harusnya dari belakang. Cari angka dikalikan jadi 2 gitu. Oke, pasti otomatis 2 kali 1 ya angkanya. Nah, dari sini kita kan mau cari nilai X tuh. Berarti tinggal dilanjut ya. Kalau ada tulisan kurung kali kurung sama dengan 0, berarti kurung pertama itu sama dengan 0. Atau kurung kedua sama dengan 0 gitu. Sehingga dari kurung pertama nih, dari X min 1 sama dengan 0, kita dapat X-nya 1. Dari sini kita dapat X-nya 2. Udah, berarti nilai X yang memenuhinya adalah 1 atau 2. Gitu ya, 1 atau 2. Oke, sampai situ dulu gimana?
matriks singular. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya, oke. Terus yang materi ininya, ingat memfaktorkan atau masih ada yang bingung? Paham ya, memfaktorkan ya. Mudah-mudahan tidak salah menempatkan lagi nantinya ya. Yuk kita lanjut. Masih soal yang tadi, serupa tadi. Tentukan nilai X agar matriks berikut tidak punya inverse. Berarti artinya apa ya, tidak punya inverse? Matriks singular. Ya, singular. Kalau singular jadi gimana ya? Determinannya 0. Ya, sip, determinannya 0 gitu ya. Oke, berarti kita lanjut ke determinan. Determinan dari A adalah, kaliin diagonal ya, 4 dikalikan X X tambah tambah 1 1, kali 4. terus dikurang gitu ya. X ini kaliin X X. di Bangga Ya. sederhanain. jadi 4X ditambah 5 Tambah 5 dikurangi 4. hati-hati. 4X tambah 4, terus ini dikurangi X, dikurangi lagi X kuadrat. ya. X kuadrat minta. Tuh kan jadi ke bawah salah Ibu. Dikurangi X kuadrat dikurangi X sama dengan 0 gitu. Sederhanain, jadi min X kuadrat, 4 dikurangi X jadi positif 3X, lalu plus 4 sama dengan 0. Nah, biasanya nih kalau depan X kuadrat ada negatif, itu tuh suka males gitu kita tuh ya. Maka trik aja, kaliin we semua dengan negatif gitu. Jadinya persamaannya jadi X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Karena yang kanan 0 ini kalau dikali negatif tetap ya, tetap 0. Yuk faktorin jadi apa? Mencari ya angka berapa yang ditambah 4 kalau dikali 3. Nah, kebalik. 1 kali 3. 4. Nah, kalau dikalikan min 4 gitu ya. Kalau ditambahin min 3. Oh, kebalik, Bu. Kebalik. Kalau dikalikan jadi yang akhir, dijumlahin jadi yang tengah gitu. Oke? Jadi berapa X plus 1 X plus 1 kali X min 4. 1 sama min 3. Min 4. Min 1. 4. X min 4 dengan X plus 1. Oke, berarti X-nya berapa dengan berapa nih? 4 sama min 1. Sip, betul. X-nya adalah 4 dengan min 1. Oke, itu adalah variasi soal yang berkaitan dengan determinan. Oke, dan inverse. Ordo 2 kali 2. Oke, screenshot dulu nih, ada soal latihan. Ada 3 soal ya. Ini nomor 1, 2. 4 soal ternyata Ibu lupa. Ini nomor 3 dan 4. Oke, tadi kan kita bahas determinan sama inverse ordo 2 kali 2 ya. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Oke, kita mau masuk sekarang yang ordonya 3. Ordo 3 itu istilah lain untuk ordo 3 kali 3 gitu ya. Kalau ordo 3 kan nanti kita punya matriks isinya begini. A, B, C misal ya. D, E, F, G, H, I gitu ya. 3 baris dan 3 kolom gitu. Oke, kita mau ke determinannya dulu. Determinan dari ordo 3. Untuk menghitung, menentukan nilai determinan dari ordo 3 itu ada 2 cara. Oke, cara yang pertama apa ya? Cara pertama sebutnya 1 gitu deh ya. Ini cara biasa. Nanti ada metode lagi namanya Sarus, oke? Cara biasa teh apa? Ibu langsung ke contoh aja biar enak ya pakai angka. Contoh, tentukan determinan dari oh iya, Ibu kenalkan lagi istilah. Determinan kadang disingkat det ya. Tadi tuh kalau determinan kan simbolnya begini ya. Kalau matriks A-nya, kalau matriksnya A, maka determinannya kita tulis garis A, garis lagi gitu ya. Nah, kadang dia ditulis juga det kurung A gitu ya. Jadi itu adalah cara penulisan untuk determinan. Oke, tentukan determinan dari matriks A yaitu 7, 2, 1, 3, 0, 4 deh, min 1, apa yang belum ya, 5, berapa ya, min 2 aja deh. Nah, seperti itu. Tentukan determinannya pakai cara biasa. Oke, gimana cara biasa teh? Cara biasa nanti kita tulis dulu
gitu ya. Di angka yang kolom pertama kasih simbol plus, oke. Di kolom yang kedua kasih min. Di kolom yang ketiga plus lagi. Oke, ulangi ya. Nih, plus, min, plus. Terus mau diapain? Kita fokus sama si angka 7 dulu. Angka 7. Nih, angka 7. Oke, kita hanya fokus ke baris yang pertama. Angka 7. Ada baris yang menyentuh angka 7, yang memuat ya, memuat angka 7, yaitu barisnya ini ya. Ibu akan coret. Lihat, dicoret. Oke. Ada kolom juga yang memuat angka 7 tersebut, yaitu si kolom I. Oke. Nah, sekarang mau diapain ini teh? Kalau kita mau cari determinan dari matriks A-nya, kita akan tulis dulu si angka 7-nya ini. Dan dia positif gitu ya. Ini positif aja ya, tandaan positif. Lalu kita akan tuliskan sisa angka yang nggak dicoret dalam bentuk determinan. Oke, yaitu angka yang nggak dicoret itu kan ini, 0, 4, 5, min 2. 0, 4, 5, min 2 gitu. Kelanjutannya, sekarang kita tulis min aja dulu ya. Min dari apa? Berarti kita akan bergeser ke angka berikutnya, yaitu si angka 2. Jadi hanya baris pertama, ulangi ya. Yang dilihat hanya baris pertama. Si angka 2, tulis deh 2-nya dulu. Terus angka 2 itu digunakan oleh baris pertama ya, ada gitu ya, ada di baris pertama. Ini ibu coret hijau, mudah-mudahan kelihatan di layar kalian, ada warna yang berbeda. Terus angka 2 juga ada di kolom yang mana ya? Kolom kedua. Sip, kolom yang tengah ya. Oke, sekarang kan berarti ada angka yang tidak dicoret oleh si garis warna hijau. Angkanya yaitu ini, 3, min 1, 4, min 2. ya gitu ya. 3, kalau aku geser ke sana ya 3, 4, min 1, min 2 gitu. Oke, lagi lanjut. Berarti sekarang angka yang masih nganggur tuh di baris pertama tuh si angka 1 ya. 1. 1, udah tulis lagi. Simbol di atasnya tambah ya, berarti tambah 1 dikali. Oke, ibu main tutup-tutup aja ya biar nggak renyek. Oke, 1 kan termuat di baris pertama sama kolom terakhir ya. Berarti sisanya yang belum, yang nggak ketutup spidol ibu adalah 3. 3, 0, 1, 5. Ya, gitu ya. Jadi main tutup-tutup aja biar lebih gampang Mbak Renan ya. Yuk, dari sini mah tinggal ngitung determinan berarti gitu. 0, 4, 5, min 2 itu pakai garis seperti ini, berarti kan ngitung determinan maksudnya ya. Ibu kurang kelihatan. Iya, sip, udah digeser. Tah itu. Ulangi ya. Ini tuh hasilnya jadi 7 dikali gitu ya. 0 kali min 2-nya 0 gitu, dikurangi determinan ya, 5 kali 4 20. Kemudian dikurangi 2 kali yang hijau ini juga sama, cari determinannya. 3 kali min 2 min 6 dikurang min 1 kali min 4 jadi min 4, seperti itu. Lalu yang ini ditambah 1 dikali yang 3 kali 5 jadi 15 dikurang min 1 kali 0 0 gitu. Langkah berikutnya tinggal dihitung ke dalam. Bu, maaf, mau bertanya. Iya, gimana? Kalau yang kedua itu 2 dikali 4, apa 2 dikali min 1? Yang kedua tuh yang ini maksudnya yang hijau bukan? Iya, Bu. 2 dikali 4 tuh yang mana ya? Kalau ibu 3 kali min 2 ya? 3 determinan diagonal utama kan ya? 3 kali min 2 jadi min 6 dikurang diagonal samping min 1 kali 4 jadi min 4. Itu bukan yang ditanyanya? Iya, Bu. Ya, gitu ya. Salah ngitung nggak? Ibu bisa salah ngitung nih. Sudah, Bu. Udah ya, betul ya. Oke, lanjut yuk. Jadi 7 kali min 20 jadi min 140 gitu ya. Lalu yang min 2 kali min 2 jadi positif 4. Lalu 1 kali 15 nya ya 15 aja. Jadi berapa nih hasilnya nih? Min? Jadi 1 min 1 1, 2, 1. gitu ya. 4 sama 15 nya kan jadi 19 ya. 19 dikurangi 140 jadi min 121. Nah, itulah determinan dari matriks A pakai cara biasa. Cara biasa ya, berarti cara yang kayak tadi ada determinannya. Terus ada main tutup buka gitu ya. Oke, supaya ngelotok kita cobain contoh yang kedua deh. Yang order 3 ya. Masih yang order 3 sebentar.
Masih sama, tentukan determinan dari matriks B, misalnya 1, 0, 3, 2, min 4, min 1. Supaya angkanya nggak gede, berapa ya ini ya? Kalau 3 udah ada ya, 5 deh. 5 min 2, berapa yang belum? 6 deh, nggak apa-apa. Yuk cari determinannya. Berarti awalnya kita tulis dulu ini plus gitu ya, ini min, lalu ini plus lagi. Jadi ibu akan tulis di sini ya, plus 1, nanti yang min 0 ya, min 0 ini ya, lalu plus lagi 3. Oh, ibu geser. Oke, dan kita akan isi si angka ini dengan, nah di sini tuh ada determinan, determinan lagi. Kita akan isi angka si determinan I. Oke, untuk yang angka 1 dulu nih. 1 nih ya. Ibu main tutup-tutup ya. Tutup. Karena angka 1 kan di min 4, min 1, min 2, 6. Ya, sip. Jadi kita akan isi min 4, min 1, min 2, 6. Oke, beres ya. Yang pertama. Sekarang yang 0. Kan 0 tuh ada di situ ya. Berarti sisanya apa tuh? 2 minus 1, 5. 2 min 1, 5, 6. 5, 6. Oke, sip. Sekarang yang angka 3, berarti kan ini yang ditutup ya. Gitu ya. Jadi apa sisanya? 2 min 2, min 2. Oke, sip, seperti itu. Dah tinggal dihitung. Angkanya enak ini mah. 1 dikali min 4 kali 6, determinan ya. Min 24 dikurang 2 kali min 2 kali min 1-nya positif ya. Gitu. Lalu 0, udah tuh enak, iya mah 0 aja. Terus yang paling ujung 3 dikali, mangga determinannya berapa? Min 4. Min 4, min 20. Min 20. 4 min 20, double ya. Berarti yang ini dulu deh, min 24 min 2 jadi min 26 kali 1 ya. Tetap gitu. 2, 6, menjadi kurang. Ditambah. Yang ini dulu dalam kurung, ini jadi plus ya. Berarti 20. Jadi 16. 16, betul. Berarti ditambah 3 kali 16 teh 48. Berarti jadi berapa nih? Jadi 22. Sip, 22. Nah, itulah cara menghitung apa tadi? Determinan dari ordo 3 kali 3. Gimana? Ada pertanyaan? Atau bisa dipahami? Ibu, kalau susunan plus minnya emang harus plus dulu dari awalnya? Iya. Boleh min dulu gak? Nggak boleh min dulu, jangan. Nanti bikin Oh, rumus iya. baru. Tenang, nanti Raihan akan bikin rumus baru kalau sudah di kuliahan. Sekarang mah konsisten ya, plus min plus gitu. Gitu ya dari sananya. Ibu, kalau Hmm? kalau ordonya yang 4 kali 4 juga sama kayak gitu. 4 kali 4 tidak dibahas di SMA. Ya, nanti serupa ini. Serupa ini cuman jadi double begini. Kebayang nggak sih kalau 4 kali 4? Ini ada angka lagi ya. Berarti ini ditutup gitu ya. Ini ditutup. Di situ masih ada angka lagi. Di sini misalnya ibu angkanya sembarang aja ini mah ya. 0 0 0 0 0. Nanti cari determinan dari matriks I. Ini kan order 3 kali 3, berarti main gini lagi. Tutup gitu. Jadi akan double kerjaannya. Kalau untuk order 4 kali 4, makanya nggak dibahas di SMA. Itu mah biar aja nanti kerjaan orang matematika pas kuliahan gitu. Kalian mah nggak akan dikerjain deh saat ini mah. Jadi kita hanya order 2 sama 3 ya. Oke, kita akan coba cara yang kedua. Namanya metode Sarus. Kadang ada yang seneng dengan cara Sarus, lebih gampang. Cara Sarus teh apa? Mirip yang tadi yang kita hitung kalau ordo 2 saja, yaitu diagonal utama dikurangi diagonal samping gitu ya. Cuma ada bedanya dikit tentunya karena nanti angkanya banyak gitu ya. Metode Sarus tuh gimana? Kita lihat. Pakai contoh aja langsung ya. Contoh masih sama, tentukan determinan dari matriks B biar sama atasnya. Matriks B-nya soal yang di atas ya. Soal yang di atas, ulangi. Caranya gimana? Kita akan kerjakan begini. Nah, kalau namanya determinan, kurung ganti dulu sama garis ya. Isinya 1, 0, 3, 2, min 4, min 1, 5, min 2, 6. Itu matriks yang soal di atas ya.
Nah, kita mau cari determinannya pakai cara yang pertama, kayak ordo 2 kali 2. Berarti kan fokusnya sama diagonal ya. Kita fokus diagonal utama dulu, Ibu tandain. Diagonal utama kan iya. Berarti kan dia jadi 1 kali min 4 dikali 6. Gitu ya. Itu diagonal utama. Terus ada lagi, masih lanjut tapinya gitu kalau sekarang. Masih yang miringnya ke arah diagonal utama, yaitu si angka 0 sama min 1 gitu ya. Ketutup banget ya ini ya. Si 0 sama min 1 kita kalikan. Tapi namanya juga ordo 3. Harus yang dikalikannya 3 angka. Maka ini harus ditambahin sesuatu nih. Nambahin apa supaya jadi 3 angka? Karena kita baru ngaliin kolom ke-1 dengan kolom kedua, maka kalian tambahkan di luar garis angka pada kolom pertama, yaitu 125. Oke, sehingga si 0 min 1 bisa dikalikan lagi sama 5, karena harus 3 angka. Oke, dan tanda hubungnya apa? Ini tambah 0 kali min 1 kali 5. Nih, masih ada lagi yang diagonal utama nih, si angka 3. Ini 3 bisa dikalikan kedua, tapi harus ada temennya lagi di sebelah sana. Ibu maaf. Ya sayang, kenapa? Bisa diulang gak tadi itu jaringannya berhenti. Oh gitu, sebentar. Oke, ulangi ya. Ordo 3 mencari determinan dengan metode Sarus. Itu langkah awalnya kita nambahin angka kolom pertama di luar garis ungu ini ya, di luar si determinan, dan nambahin kolom kedua ditulis sebelah sini. Oke, ulangi ya. Tambahin kolom pertama tulis di luar, dan kolom kedua tulis di luar si garis determinan ini. Lalu langkah menghitungnya gimana? Kita fokus diagonal utama. Diagonal utama yang jelas-jelas utama itu kan ini ya, 1 min 4, 6. Itu dikalikan. Lalu yang masih kayak diagonal utama mana arahnya? Berarti si 0 min 1 sama 5 dikalikan. Lalu yang arahnya sama juga dengan diagonal utama, yaitu 3, 2 sama min 2 juga dikalikan. Tanda hubungnya tambah. Tuh, itu diagonal utama dikalikan. Ulangi ya. Jadi kalau diagonal utama dikalikan, tanda hubungnya tambah. Nah sekarang di ordo 2 tadi kan dikurangi sama diagonal samping gitu ya. Dikurangi diagonal samping. Berarti yang jadi diagonal samping nanti kita tandain min gitu. Ibu tulis sebelah bawah ya, karena nggak cukup kertasnya. Yang mana sih diagonal samping? Berarti kan yang ini ya, yang ibu tutup nih. 3 min 4, 5 itu kalikan. 3 kali min 4 kali 5. Kemudian mana lagi yang jadi diagonal samping? Yang arahnya ke samping gitu ya, diagonal samping. Tadi ini, sekarang itu 1 min 1 min 2. 1 min 1 min 2. Tanda hubungnya min ya, karena dia diagonal samping. Ulangi, 1 kali min 1 kali min 2. Lalu yang masih arah diagonal samping berarti 0, 2 sama 6. Ini ya, dikalikan. Tanda hubungnya min lagi. 0 kali 2 kali 6. Punten ada coretan. Seperti itu, tinggal kita hitung aja. Sebentar. Tinggal kita hitung hasilnya. Yuk, tolong dibantu. 1 kali min 4 kali 6. Jadi berapa? Min 24. Oke. Sebentar, ibu sambil ngecas. Sok kalian hitung langkah yang berikutnya, angkanya berapa? Tadi min 24, kemudian tambah berapa? Tambah 0. Sip. Min 2. Tambah negatif 12. Sip. Ini 12 ya, betul. Terus yang ini? Mana? Yang orange? Tambah berarti ya? 3 kali min 60. 60 gitu. Kemudian min 60 dikurangi min 2. Betul, kurangi berapa? Dikurang 2. Sip, oke. Nah yang kanan 0 kali 2 mah udah gampang lah, ada nolnya berarti 0. Udah, tinggal sederhanain. Min 4, min 12 tambah 60 kurangi 2 jadi berapa? Berapa nak?
Min 24 sama min 12 jadi min 34, sama min 2 jadi min 36. 60 aja kurangi 36 gitu. 22 bukan itu. Mana? 22. Iya 22. Kenapa 24? 22. Oke. Dan jawaban ini sama metode yang pertama sama pastinya gitu. Kalau tadi ibu 24 jadi ketahuan salah ya ibu ngatretnya. Nih pasti sama jawabannya. Mangga enakan pakai cara yang mana? Yang biasa atau yang sarus? Biasa. Sarus. Sarus. Selera lah itu mas, silakan aja. Yuk biar lebih ini. Kalau ibu punya matriks A aja ya. Cari determinan dari matriks A ini. Min 2, min 1, 3, 0, 1, 1 lagi aja. Jangan 0. Ini 4 deh ya. 4, 2, min 3. Yuk determinannya berapa? Tulis apa dulu sini? Tulis baris pertama. Bukan baris. Min 2, 4, kolom pertama. Min 2, 0, 4, salin ulang. Terus kolom kedua ya. Min 1, 1, 2. Oke. Terus kita mau cari determinannya, berarti kasih tanda dulu deh. Plus, plus, plus. Lalu min, min. Oke, plus. Untuk diagonal utama ya. Diagonal utama kita tuh eta. Kelihatan nggak kalau ibu tutupin? Oke. Kelihatan. Oke, berarti min 2 kali 1 ditambah sip, tambah apa? min 1 Lagi ditambah 3 kali 2. sip, oke. Sekarang dikurangi ya, diagonal samping. Ibu tulis ke bawah ya, punten. Ke bawah, min. Ya. Oh, tidak konsisten ininya ya, tandanya nggak apa-apa lah. Min. Min 3 dikali 1 dikali 2. Oke, 3, 1, 4. Dikurang lagi. Dikurang 2 dikali 1 dikali 2. Oke, sip, dikurangi lagi. Dikurang min 1 dikali 2. Oke, sip tah gitu. Mudah geningan ya. Sama dengan mangga kita hitung. Yang hijau atas 12. oh langsung tah min 12. Ini 6. Yang ini min 4, yang orange nih min 12. Sip, 4-nya 0 ya. Yuk, hitung. Gampang ini mah, enak coret.